Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Bad Guy, Reign of Chaos. Film ini bercerita tentang kepala unit kejahatan khusus. Dia itu mencari mantan gangster yang pernah bekerja sama dengannya dan merekrut seorang hacker wanita. Juga seorang polisi yang dihukum atas tuduhan pembunuhan. Mereka menjadi sebuah tim pemburu sekaligus gila dalam menangkap para narapidana yang kabur. Mereka juga ditugaskan untuk menangkap mafia kelas nasional yang telah membuat kekacauan di negara Korea. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene berawal di sebuah penjara mengerikan. Terlihat seorang pria yang sedang menjahit bernama Pak D. Pak D ini adalah seorang mantan pembunuh profesional dan mantan ketua gangster yang ditakuti. Secara tiba-tiba, keadaan penjara menjadi sangat rusuh karena kedatangan seorang pria baru bernama Jangki. Diketahui ia adalah seorang pembunuh juga. Namun, Pak D langsung mencekiknya dan membuat Jangki pingsan. Kerusuhan itu dilerai oleh kepala sipir pada akhirnya. Setelah itu, Pak D dibawa ke suatu ruangan oleh kepala sipir dan diberitahu dari selembaran koran bahwa temannya telah dibunuh dan organnya dijual. Hal itu lantas membuat Pak D marah. Kepala sipir bilang bahwa dia akan diberikan cuti khusus selama 2 hari untuk mengunjungi temannya yang dibunuh itu. Sementara, di sisi lain terlihat iring-iringan bus dan polisi hendak memindahkan para narapidana. Tetapi ketika dalam perjalanan, supir bus memberitahu bahwa bensin tiba-tiba habis sehingga mereka pun berubah arah jalan untuk mengisi bensin dahulu. Di waktu yang sama terdapat seorang wanita bernama Susi. Dia sedang berada di toilet dengan alih-alih sedang BAB. Namun ternyata dia sedang membuang beberapa bukti ke kloset. Ketika keluar dari toilet, terlihat narapidana saling bersorak-sorai karena melihat kedatangan Susi. Lalu tangan Susi pun lanjut. Dalam perjalanan tiba-tiba seorang pria memakai helm kayak teh hitam, menghancurkan barisan iring-iringan polisi dengan truknya, sehingga mobil-mobil polisi pun terbalik. Tak pakai lama, para narapidana langsung memanfaatkan keadaan tersebut untuk melarikan diri termasuk dengan Susi. Namun seribu sayang, ketika para narapidana keluar dari bus, pria yang tadi ternyata membawa banyak anak buah lantas langsung menghabisi para napi. Setelah diketahui, ternyata mereka mengincar salah satu narapidana yakni kakek tua. Jangki yang berada di sana langsung memukul pria berbaju hitam itu, tapi dia kalah dalam perkelahiannya, sehingga Jangki pun keluar dari bus dan langsung menuju mobil polisi untuk memakai radio, agar segera memberitahu keadaan di sana. Sialnya, radio tak berfungsi, lantas ada satu pria jahat yang hendak menusuk Jangki dari belakang. Namun, salah seorang polisi wanita langsung menghentikannya. Alhasil, wanita itu ditusuk dan menemui ajalnya. Jangki tak tinggal diam, dia langsung menghajar pria tersebut. Tapi tak lama dia ditabrak dan langsung pingsan di tempat. Perlu diketahui, Jangki masuk penjara karena pada suatu hari dia sedang mengejar pencopet. Tiba-tiba copet itu terkena serangan jantung, sehingga dia terpaksa masuk penjara. Lanjut, di sebuah rumah sakit tiba-tiba Jangki terbangun dari pingsannya. Sementara wanita yang tadi menyelamatkan Jangki bernama Wulan masih terkapar lemah tak berdaya. Menurut informasi, Wulan adalah seorang yang telah baik kepada Pak D. Saat itu Pak D yang ditemani oleh Hengki berkata, "Aku akan membuat orang yang melakukan penyerangan kepada Wulan dan para napi membayar semua ini," ucap Pak D. Scene lalu berlanjut di mana Pak D langsung membantai habis para anggota gangster. Bagaikan monster yang dibangunkan dari tidurnya, dalam sekejap para gangster berhasil dilumpuhkan. Diketahui saat itu Pak D menanyakan kepada salah satu anggota gangster di mana bos besar berada. Dia mengatakan bahwa geng timur yang diurus oleh sahabatnya sekarang sudah bergabung dengan geng pusat. Dan itulah yang menyebabkan sahabat Pak D meninggal karena menolak untuk bergabung. Hengki yang melihat pembantaian pun hanya bisa terdiam. Sementara Susi yang berusaha kabur dari rumah sakit mengganti pakaiannya menjadi suster dan pergi menggunakan ambulans. Dalam percakapan, terdengar Susi juga menelpon seseorang untuk membuatkannya paspor. Berpindah di kantor Mabes Polri. Di dalam ruangan, seorang jenderal yang disebut Yani memanggil salah satu detektif bernama Lee.
Mereka membicarakan soal pembajakan bus transportasi para napi. Jenderal Yani yang juga teman seangkatan Lee itu menyuruh Lee untuk pergi menangkap para napi yang kabur, yaitu Susi, kakek tua dan juga orang berkacamata. Lee yang bertingkah seperti preman lantas langsung disuruh untuk pergi oleh Jenderal Yani. Setelah keluar dari ruangan, Lee bertemu dengan Henki. Ternyata Jenderal Yani tidak hanya memanggil Lee untuk memberantas kasus ini, namun juga detektif Henki. Setelah di dalam, Henki tak banyak basa-basi menanyakan siapa kakek tua tersebut, karena dilihat keberadaannya dianggap penting. Lantas, Jenderal menjelaskan kakek tua itu merupakan bos besar dari geng terkuat di Korea. Namun setelah dirinya dipenjarakan, kakek tua memberikan informasi pada anggota polisi bahwa dirinya bukanlah bos besar sesungguhnya. Dalam artian, hanya sebuah boneka. Bos sesungguhnya justru masih bebas berkeliaran di luar sana. Jenderal lalu meminta detektif Henki untuk menangkap orang-orang yang berhasil kabur. Sekedar informasi, Henki pada saat itu masih dibekukan dari pekerjaan dia karena terlibat kasus pembunuhan sebelumnya. Di lain tempat, Lee berada di sebuah angkringan bersama anak buahnya. Sambil minum susu murni, Lee bercerita tentang tim anjing gila yang beranggotakan Henki, Pak D, detektif wanita, dan pria jago silat. Mereka adalah tim khusus yang masing-masing sedang dalam masa tahanan. Tapi mereka adalah yang terbaik sekaligus terkejam dalam memberantas kejahatan tingkat tinggi di Korea. Lee berkata mereka harus berhasil menyelesaikan kasus ini lebih dulu agar dapat kenaikan jabatan. Cerita kemudian berlanjut di rumah sakit. Terlihat Henki sedang mengajak Jangki untuk masuk dalam bagian tim anjing gila. Awalnya Jangki tak mau, tapi melihat sahabatnya terkapar lemah, maka dia ingin membalas dendam pada orang yang menusuknya pada saat itu. Sebuah informasi bahwa Jangki adalah perwira tinggi. Lalu Henki mengumpulkan Pak D dan Jangki di sebuah gereja tak terpakai. Diketahui pria silat di sana tidak hadir karena sedang sibuk membaca buku di penjara. Di sana Henki menjelaskan siapa-siapa saja target yang harus mereka ringkus. Pertama, Park Sung. Dia adalah si kacamata yang juga pembunuh berdarah dingin. Kedua, Kim Chang, pencuri perampok kelas kakap yang berhasil kabur dari penjara Busan dan menjadi buron yang sulit ditangkap. Dia telah membuat banyak para petinggi polisi dipecat dari jabatannya karena gagal menangkap Kim Chang. Kakinya begitu lincah seperti Jet Li. Ketiga, si kakek tua bernama Sang Sik, bos besar yang menjadi boneka. Sang Sik juga berhasil merebut 5 kota besar dalam waktu sekejap alias 1 hari. Saat pertemuan itu perlu diketahui hubungan antara Pak D dan Jangki tak baik bahkan sering merendahkan Pak D. Karena Jangki kesal pernah dicekik pingsan oleh Pak D di awal cerita. Yang terakhir adalah Susi. Wanita itu adalah hacker mengerikan yang mampu membuat banyak situs slot rugi besar. Pak D juga berkata dia mengenali Susi lewat Chul Jo. Tak pakai lama di malam harinya Pak D langsung mendatangi Chul Jo. Terlihat di sebuah warung kopi Busanti, Chul Jo sedang menagih japrem alias jatah preman dan membuat para pelanggan cabut dari sana. Ketika Chuljo mau mengusir satu pelanggan lagi, Chuljo dibuat kaget dengan keberadaan Pak D di sana. Pasalnya, Pak D dulunya adalah bos Chuljo. Namun sekarang Chuljo mengkhianatinya. Sambil ketakutan, Chuljo kabur dari sana. Salahnya, Chuljo lari ke sebuah tempat persembunyian yang tak jauh dari sana. Pak D pun mendatangi dia sambil berbicara baik-baik di mana Susi berada. Chuljo tiba-tiba berusaha memukul Pak D, tapi Pak D kelepasan membogemnya dan membuat Chuljo pingsan. Singkat cerita, Susi yang sedang berbelanja baju di mall didatangi oleh Chuljo. Dan ternyata pada saat itu Susi meminta Chuljo membuatkannya paspor. Tapi Susi yang mulai tak percaya pada Chuljo menodongkan pisau padanya. Tak lama dari situ Pak D dan Henki datang. Bak melihat hantu, Susi langsung lari ketakutan. Sayangnya ketika hendak mencapai pintu keluar, Jangki sudah standby di sana. Melihat tidak ada kemungkinan untuk kabur, Susi langsung ambil sikap menyerahkan diri dan mengatakan dirinya siap untuk diringkus. Di tempat berbeda, kali ini terlihat tangan kanan mafia besar mendatangi para tetua. Pria itu bermaksud untuk memberikan hadiah spesial berupa para wanita. Terlihat di dalam kepala rusa disimpan CCTV yang tersambung dengan seorang mafia di balik semua kejahatan. Sampai sini kita belum tahu siapa dia. Kembali ke gereja tua, Susi sekarang sudah diringkus. Lalu karena berisik, Pak D melepaskan borgol dan ikatan pada Susi. Lalu bertanya pada Henki, kenapa Susi dibawa ke sini? Saat itu juga keberadaan Susi tak begitu disukai oleh Pak D karena sangat bawel.
Dan tak lama kemudian muncul Jangki. Jangki mengatakan bahwa dia menemukan jejak Sang Sik alias kakek tua. Tapi sebelum ke sana, Hengki ingin Kim Chang lebih dulu yang ditangkap. Mendengar hal tersebut, Susi yang hendak dibawa ke penjara lagi tiba-tiba memberitahu bahwa dirinya mengetahui cara menangkap Kim. Awalnya Jangki dan Pak D tak suka dengan keberadaan Susi. Tapi apa boleh buat, Hengki memalsukan Susi dalam tim anjing gila dan menawarkannya kebebasan. Susi pun agak bersikap belagu sekarang. Lantas Susi langsung menjelaskan bagaimana cara menangkap Kim. Diketahui juga Kim adalah seseorang yang jago lari dari penangkapan polisi. Kim telah memutari seluruh Korea dan berlari-lari. Cara menangkapnya adalah dengan mencari wanita kesayangannya. Karena ini mulai serius, gereja tua itu pun ditutup rapat oleh Pak D. Lalu dari situ, tim tersebut diberikan data-data yang bisa membantu mereka dalam penangkapan para napi. Tak lupa, Susi juga meminta pakaian baru untuknya. Ketika Hengki merepotkan hasil investigasinya, Jenderal Yani berkata, setelah kasus selesai Susi harus disingkirkan. Si jenderal ini sepertinya banyak permainan di belakang. Dalam rangka pencarian, Susi menggambarkan kemana saja Kim telah pergi dan tujuan terakhirnya kemana. Setelah mengetahui, lantas mereka langsung menemui salah satu pacar Kim di suatu tempat. Pada malam hari benar saja, Susi berhasil menemukan wanita simpanan Kim dan mengatakan bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Kim. Saat bertemu dengan Kim, wanita itu justru malah memberitahu polisi sedang mengejarnya. Sontak Kim langsung berubah menjadi mode pelarian. Aksi kejar-kejaran pun terjadi ketika Kim terpojokan oleh Hengki dan Jangki. Di waktu yang sama, Pak D juga berusaha memotong jalan untuk menjebak Kim. Tak pakai lama, Kim pun tertangkap. Setelah diborgol, wanita simpanan Kim pun datang. Tapi Kim melakukan gerakan tiba-tiba. Kim mengancam wanita tersebut dengan pisau. Susi yang datang ke sana ternyata dia adalah kakak dari Kim. Namun wanita tersebut langsung menyemprotkan sebuah cairan ke mata Kim sehingga berhasil lepas dari cengkramannya. Tak lama dari situ Pak D langsung menunjukkan bogemannya kepada Kim. Lalu tiba-tiba mobil lain datang dan hendak menabrak Pak D. Ternyata itu adalah Lee dan timnya. Kim langsung dibawa pergi oleh Lee. Sayangnya ketika hendak mengejar, Hengki tiba-tiba terjatuh dan kesakitan. Terlihat di sini mereka saling berlomba untuk mendapatkan para napi yang kabur. Pada keesokan harinya Jangki mendatangi Hengki di rumah sakit. Di sana sudah ada Susi yang menjaga. Jangki juga memberitahu bahwa Pak D tidak ada di gereja tua. Jangki mengira Pak D telah melarikan diri. Tapi Hengki yang tahu bagaimana Pak D tak merisaukannya. Scene kemudian berpindah, terlihat orang yang bersama dengan tangan kanan mafia sebelumnya. Sebut saja dia Chun Ho. Masuk ke dalam mobil dan dia begitu dihormati sebagai CEO. Tapi ternyata supir yang membawanya pergi ternyata Pak D. Pak D menyadarkan dia dan menanyakan soal mafia besar di balik semua ini. Lalu Chun Ho memberitahu bahwa mafia itu ada di sekitaran pelabuhan Incheon. Tapi belum sempat mengkolek seluruh informasi, anak buah Chun Ho datang. Lalu dia pun kabur dari mobil. Karena Pak D terlalu overpower sehingga mudah bagi Pak D melumpuhkan mereka, Chun Ho pun langsung kabur dan berpapasan dengan si tangan kanan bos mafia. Sementara Susi dan Jangki datang menjemput Heki. Lalu mereka berlanjut ke Mabes Polri. Pertama-tama Jangki memasuki ruang interogasi Kim Chang, lalu menghantam kepala anak buah Lee dengan pentungan. Setelah itu dia mengunci ruang interogasi dan langsung menanyai Kim tentang keberadaan Sang Sik. Kim pun tak menjawab saat itu. Tak lama dari situ, Susi masuk ke dalam ruangan. Kim yang kaget langsung diberikan tendangan ala taekwondo oleh Susi. Tak perlu pakai lama, bibir Kim langsung bocor. Ternyata Sang Sik berada di sebuah terminal saat itu. Di waktu yang sama terlihat sekarang Pak Sung alias si kacamata sedang beraksi. Dia memukuli kedua polisi dengan santai selayaknya pembunuh berdarah dingin. Di sana juga terlihat Sang Sik bersama dengan Pak Sung. Sementara mereka mendatangi istri dari Pak Sung di rumahnya untuk menanyai apakah dia tahu keberadaan Pak Sung, Jenderal Yani menyuruh mereka merapat ke Mabes Polri. Di sana Jangki memeriksa hasil CCTV. Ketika mengetahui Sang Sik bersama dengan Pak Sung, lantas tim anjing gila langsung mengincar Pak Sung. Singkat cerita mereka mengetahui kemana istri Pak Sung pergi, yakni untuk menemui Pak Sung. Dengan bergegas, Jangki dan Susi langsung berlari menuju tempat tersebut. Pada saat masuk tempat karaoke, istri Pak Sung melihat salah satu penjaga sudah berceceran darah. Wanita itu pun kaget.
dan terjatuh di sana dengan dinginnya. Pak Sung langsung memukul kepala istrinya dengan asbak. Di sisi lain, Sang Sik yang sedang ngopi di lantai yang lain hendak pergi dari sana. Lalu Jangki tiba-tiba teringat dengan OOTD Sang Sik yang memakai topi copet. Lantas Jangki langsung mengejar Sang Sik. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sedangkan Susi menuju karaoke. Di sana Susi mendengar teriakan wanita itu lalu berusaha mendobrak pintu tersebut. Namun ternyata Pak Sung sudah menjaga pintu dengan barang-barang sehingga Susi menelpon Pak D. Tak lama Pak D datang dengan palu menghajar pintu tersebut dengan penuh keyakinan. Lalu mereka pun berhasil membobolnya dan masuk ke sana. Melihat hal tersebut, Pak Sung justru malah ingin meneruskan KDRT-nya. Namun Pak D akhirnya berhasil mengirim Pak Sung kepada sang holik. Sementara Jangki terus kucing-kucingan dengan Sang Sik. Sampai di suatu tempat dia kehabisan jalan. Lantas Jangki mengajak Sang Sik terjun payung dengan gaya bebas. Dan akhirnya dia ditangkap oleh Jangki. Sedangkan istri Pak Sung yang tak bersalah dibawa oleh Susi ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa waktu di gereja tua, tiba-tiba Pak D yang dari awal bersikap tenang sekarang berubah menjadi penuh dendam kepada Sang Sik. Bahkan Jangki yang mau menyetopnya dibogem kedua kalinya oleh Pak D. Tapi berbeda dengan Susi, Pak D langsung terdiam dan membiarkan Sang Sik berbicara dulu. Untuk informasi, Sang Sik ini dianggap Pak D sebagai orang yang sudah membunuh sahabat Pak D di awal. Lalu Sang Sik pun memberitahu bahwa ada mafia besar yang mengatur segala pergerakan geng bawah tanah, yakni seorang anggota Yakuza yang ternama dari Jepang. Dia menyelundupkan obat-obatan terlarang dan menguji obat itu kepada masyarakat Korea. Dia juga bahkan memperdagangkan organ tubuh manusia. Orang-orang yang menjadi kelinci percobaannya juga yakni para pencakar alias pencari kerja, yatim piatu, dan lain-lain. Melihat hal itu, Sang Sik bukan malah senang, tapi khawatir bahwa negaranya akan hancur sehingga dia pun membelot. Dan tak lama setelah penjelasan itu, tiba-tiba Jenderal Yani datang dengan membawa pasukannya. Hal itu sontak mengagetkan mereka yang sedang sesi curcol. Lantas ia mengambil sebuah buku yang di dalamnya terdapat bukti kejahatan gangster itu, juga membawa Sang Sik pergi. Kemudian mereka bertiga dibakar bersama dengan gereja tua itu. Betapa malangnya nasib mereka sekarang. Tapi di luar gereja, tiba-tiba Hengki muncul dengan mengendarai mobil dan menghantam seluruh pasukan Jenderal Yani. Sedangkan di dalam, mereka berusaha untuk lepas dari tali yang mengikatnya. Alhamdulillah mereka bertiga berhasil keluar dari zona nyaman mereka. Kejadian menarik pun terjadi ketika Jangki yang pingsan hendak diberikan nafas buatan oleh Pak D. Untungnya setelah kejadian pembakaran gereja itu, ternyata Lee hadir di sana dan berniat untuk membantu mereka. Lee sadar satu hal saat Pak D menemuinya di balik ruang interogasi. Pak D saat itu meminta jika masing-masing tim harus saling membantu dari kasus ini, karena yang dia lawan adalah gangster besar. Lee juga memberitahu di mana pabrik obat tempat mafia terbesar itu bersembunyi. Dengan percaya diri tinggi, tim anjing gila langsung ingin menuju ke sana. Lee yang mendengar itu terkaget. Sementara di sisi lain di dalam markas mafia, terlihat Jenderal Yani melaporkan kerjaannya. Bos besar pun senang dengan hasilnya. Lalu bos besar langsung menuju Sang Sik dan menghajarnya habis-habisan. Di waktu yang sama, tim anjing gila sekarang sedang menuju ke markas sekaligus pabrik obat-obatan tersebut. Sebelum mereka sampai, Pak D sudah menyuruh satu orang kepercayaannya yang disebut Kaki Goblin. Dia siap mati untuk Pak D. Untuk membuka jalan, Goblin yang berpura-pura sebagai driver GoFood mengantarkan makanan ke suatu ruangan. Tak pakai banyak omong, dia langsung menghabiskan para penjaga dengan hitungan detik. Setelah melewati gerbang pertama, mereka langsung bersiap untuk penyerangan terakhir. Tapi sebelum itu, kita diperlihatkan bahwa Jenderal Yani ternyata melakukan kebusukan di belakang bos besar, sehingga dia dipaksa meminum jamu brotowali yang pahitnya na'udzubillah. Setelah tim anjing gila masuk, Pak D dengan sengaja memutus kabel pintu keluar, sehingga tak ada yang bisa keluar dari sana. Dan perang pun dimulai. Si tangan kanan langsung menyuruh seluruh karyawan membunuh mereka. Sontak mereka berlarian ke arah tim anjing gila. Pada kali ini juga berhasil membalaskan dendam pada Chunho. Dengan satu kali bogeman, Chunho tumbang. Sementara Hengki dan Jangki pergi lewat lift, Pak D berangkat menuju atas lewat tangga. Di sana Pak D dihalau oleh banyak anak buah bos besar. Tanpa banyak basa-basi, dia meratakan semuanya dengan sekejap.
Setelah itu, Jangki dan Hengki juga berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Tak lama kemudian mereka berdua bertemu dengan si tangan kanan bos. Namun sayangnya Hengki langsung dibuat terkapar lemah. Jangki yang kesal langsung bertikai dengan si tangan kanan. Tapi alhamdulillah Jangki berhasil mengalahkannya dengan menjatuhkan pria itu ke lantai dasar. Di sisi lain, Pak D langsung menuju ke atas untuk mencegat bos besar kabur dari sana. Dengan mudah, Pak D mendobrak pintu besi itu, dan lagi-lagi dengan singkat dia membantai habis ring satu bos besar. Hingga sekarang tersisa Pak D dan bos besar. Bos besar yang bermodalkan keling favoritnya, tadi duga tenaganya sama besar dengan Pak D. Pada awalnya Pak D tampak kewalahan menghadapi bos besar. Namun Pak D berhasil memotongkan kedua pergelangan bos itu. Sehingga pukulan penutup dari Pak D berhasil membuat tumbang bos besar. Helikopter yang siap menjemput bos besar pun lantas pergi meninggalkannya. Sementara itu, di lain tempat, Hengki bertemu dengan Jenderal Yani. Karena kesal sudah merugikan banyak pihak, Hengki memukul Yani hingga KO. Bak pahlawan kesiangan, Lee bersama banyak anggota polisi siap membantu penyerangan tim anjing gila. Tapi di sana mereka mendapati tim anjing gila sudah habis meratakannya dan berjalan berbarengan menuju keluar pabrik. Di akhir film, kita diperlihatkan di mana Hengki kali ini akan menjalani sebuah operasi. Jangki juga memberikan sebuah buku yang di dalamnya merupakan list para penjahat dan mafia yang harus diselesaikan agar negara kembali aman. Singkat cerita, mereka pun sekarang dipanggil kembali untuk menangkap para penjahat yang berkeliaran di luar sana. Tamat.